Hujan deras mengguyur jalan tanah di pinggir desa Karanganyar malam itu, saat Bu Siti meletakkan keranjang bambu berisi 2 bayi kembar yang menangis kencang di tepi jalan dan berjalan pergi dengan langkah gontai tanpa menoleh sedikit pun. Tak ada yang tahu bahwa pria yang telah dia coret dari datar keluarga bertahun-tahun lalu, Rama putranya sendiri, adalah ayah kandung sebenarnya dari bayi-bayi malang itu, seorang pria yang mencintai sesama pria. Bu Siti, seorang janda tua yang dikenal teguh memegang adat istiadat desa, merasa hatinya seperti diri saat mengingat kembali malam itu 5 tahun lalu ketika Rama pulang membawa Dika, seorang pemuda dari Jakarta yang ramah tapi langsung membuat Bu Siti curiga. "Kamu gila, Rama. Kamu pria, harusnya nikah dengan perempuan, punya anak, lanjutkan garis keturunan," bentaknya waktu itu di ruang tamu rumah kayu sederhana mereka. Suaranya menggema sampai tetangga mendengar. Rama hanya menunduk, air mata mengalir, sementara Dika berdiri di belakangnya dengan tangan gemetar. Malam itu juga Rama diusir. Namanya dicoret dari buku silsilah keluarga yang sudah turun-temurun, oto-otonya dibakar di halaman belakang. Bu Siti merasa itu cara terbaik untuk membersihkan malu yang akan menimpa keluarga di desa yang mayoritas Muslim taat ini. Beberapa tahun kemudian, setelah Rama menikah dengan seorang wanita pilihannya untuk menutupi identitas, pernikahan itu berakhir tragis. Istri Rama meninggal saat melahirkan bayi kembar laki-laki. Bu Siti yang mendengar kabar itu dari tetangga jauh, datang ke rumah sakit, mengambil custodi bayi-bayi itu dengan alasan darah daging keluarga. Tapi di hatinya, bayi-bayi itu hanyalah pengingat dosa putranya. "Anak-anak ini lahir dari kebohongan," gumamnya dalam hati saat membawa mereka pulang. Malam hujan deras itu, setelah berpikir berhari-hari, dia memutuskan untuk meninggalkan mereka di pinggir jalan, berharap Tuhan yang menentukan nasib. "Maka nenek, kalian tidak pantas hidup dengan beban seperti ini," bisiknya sebelum pergi, air matanya bercampur hujan. Seorang petani yang kebetulan lewat dengan sepeda motor mendengar tangis samar di antara deru hujan. Dia berhenti, menemukan keranjang bambu yang sudah basah kuyup, dan langsung membawa bayi-bayi itu ke posyandu desa. Dari sana, mereka dibawa ke panti asuhan di Solo, diberi nama Rea dan Rian oleh ibu asrama yang baik hati. 25 tahun berlalu. Di panti asuhan yang sederhana itu, Rea dan Rian tumbuh menjadi 2 pemuda tampan yang mirip sekali, rambut hitam lurus, mata coklat hangat, senyum yang bisa mencairkan hati siapa saja. Tapi Rea selalu merasa ada lubang besar di dada. Saat teman-teman asrama bercerita tentang ayah ibu mereka yang datang berkunjung, Rea hanya bisa diam, memeluk lutut di sudut kamar. "Kita pasti punya orang tua kandung, Ri," katanya suatu malam pada Rian saat mereka berusia 10 tahun. Rian yang lebih ceria hanya mengangkat bahu. "Yang penting kita ada satu sama lain, Rek." Masa remaja mereka penuh warna tapi juga luka kecil yang menumpuk. Rea mulai menyadari perasaannya berbeda saat SMA di Solo. Dia sering memperhatikan teman laki-lakinya yang atletis, bukan cewek-cewek yang digoda Rian. Suatu hari di lapangan sekolah, saat melihat Ardi, teman sekelas yang baru pindah, berlari dengan keringat mengkilap di bawah matahari, hati Rea berdegup tidak karuan. "Ini salah, ini pasti salah," katanya dalam hati sambil menunduk, takut ada yang melihat pipinya memerah. Di desa sekitar panti, masyarakat masih sering bergosip tentang cowok yang lembut atau pria yang tidak normal. Rea mendengar bisik-bisik itu saat dia membantu di warung tetangga, dan setiap kali hatinya seperti ditusuk. Rian yang selalu melindungi saudaranya, pernah berkelahi dengan anak desa yang meledek Rea karena cara berjalannya yang agak halus.
"Jangan ganggu adikku," teriak Rian sambil memukul. Tapi di malam hari, Rea menangis sendirian, bertanya pada Tuhan mengapa dia harus merasakan cinta yang terasa begitu indah tapi begitu dilarang di negeri ini. Hidup di panti asuhan membuat mereka belajar mandiri sejak dini. Rea suka membaca buku-buku psikologi pinjaman dari perpustakaan kecil, berharap menemukan jawaban tentang dirinya. Rian lebih suka olahraga, menjadi kapten tim sepak bola sekolah. Mereka berdua sering duduk di teras panti saat malam, memandang bintang sambil berbagi mimpi. "Suatu hari kita akan cari tahu siapa orang tua kita," kata Rea pelan. Rian mengangguk setuju. Tapi saat itu mereka belum tahu bahwa pencarian itu akan membuka luka lama yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Bu Siti di desanya yang masih sama, hidup sendirian di rumah kayu tua, sering terbangun malam-malam karena mimpi buruk tentang Rama dan bayi-bayi yang dia tinggalkan. Dia tak pernah menyesal, katanya pada dirinya sendiri, tapi di dalam hati ada bisikan kecil yang semakin lama semakin keras. Rea lulus SMA dengan nilai bagus dan mendapat beasiswa untuk kuliah di Jakarta, jurusan psikologi di Universitas Negeri. Rian ikut pindah ke ibu kota, bekerja sebagai mekanik di bengkel mobil sambil kuliah malam. Kehidupan kota yang ramai, lampu neon, dan kerumunan orang membuat Rea merasa bebas sekaligus terasing. Di kampus, dia bertemu Ardi lagi, ternyata Ardi juga kuliah di sana, jurusan sastra. Ardi adalah pemuda tampan berusia 22 tahun, kulit sawo matang, senyum lebar, dan selalu punya cerita lucu tentang buku-buku klasik. Re, kamu kok selalu diam kalau aku cerita tentang cewek, goda Ardi suatu hari di kantin kampus saat mereka makan nasi uduk bersama. Rea tersenyum kaku, hatinya berdegup. Biasa aja, Di. Aku lagi fokus kuliah. Tapi dalam hati, setiap kali Ardi duduk dekat, Rea merasakan kehangatan yang aneh, seperti ada magnet yang menariknya. Persahabatan mereka tumbuh cepat. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan hingga larut, berbagi headphone mendengarkan lagu-lagu indie Indonesia, dan jalan-jalan di Monas saat akhir pekan. Rian memperhatikan perubahan di wajah saudaranya. "Kamu suka sama Ardi ya?" tanya Rian suatu malam di kosan kecil mereka di Tebet. Rea terdiam lama, lalu mengangguk pelan sambil menangis. "Aku takut, Ri. Di desa dulu sudah gitu, apalagi di sini. Orang bilang ini dosa besar." Rian memeluknya erat. "Kamu tetap adikku apapun itu. Kita hadapi bareng." Tapi ujian pertama datang saat Ardi memperkenalkan pacarnya, seorang mahasiswi cantik bernama Lina. Rea merasa dunia runtuh. Malam itu dia berjalan sendirian di trotoar Jakarta yang basah hujan, bertanya mengapa Tuhan memberinya perasaan ini kalau harus sakit seperti ini. Dia mulai menghindari Ardi, alasan sibuk kuliah, tapi Ardi datang ke kosan, khawatir. "Re, ada apa? Kamu marah sama aku?" tanya Ardi dengan mata polos. Rea hampir mengaku, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Di kampus, tekanan masyarakat semakin terasa. Ada kelompok mahasiswa agama yang sering berdiskusi tentang penyimpangan seksual, dan Rea selalu duduk di belakang, diam saja. Suatu hari, di kelas psikologi, dosen membahas identitas gender dan orientasi seksual. Rea mencatat setiap kata, hatinya berbunga-bunga sekaligus takut. Pulang ke desa Karanganyar saat libur lebaran, dia dan Rian bertemu Bu Hadi, ibu angkat mereka dari panti. "Kalian sudah besar, cari tahu asal-usul kalian kalau mau," kata Bu Hadi sambil memasak opor ayam.
Rea dan Rian mulai menggali dokumen lama di panti, menemukan catatan bahwa ibu kandung mereka meninggal saat melahirkan dan ayah kandung hilang kontak. Nama Rama muncul samar di salah satu berkas. Rama siapa dia, gumam Rea. Sementara itu, di sebuah apartemen sederhana di kawasan Kemang, Jakarta, Rama yang kini berusia 45 tahun duduk di sofa sambil memandang oto lama. Dika, pasangannya selama 15 tahun, memeluknya dari belakang. Masih mikirin anak-anak itu ya, Mas, tanya Dika lembut. Rama mengangguk, air mata jatuh. Dia tak pernah berhenti mencari, tapi Bu Siti selalu menutup pintu. Kehidupan Rama sebagai guru seni di sekolah swasta penuh dengan senyum palsu di depan rekan kerja, karena dia tahu kalau rahasianya terbongkar, pekerjaannya bisa hilang. Tapi cinta pada Dika dan bayangan anak-anaknya membuat dia tetap kuat. Rea semakin dekat dengan Ardi setelah Lina putus dengan Ardi karena alasan pribadi. Ardi datang ke kosan Rea dengan muka sedih. Re, aku butuh teman bicara. Malam itu mereka ngobrol sampai pagi. Ardi cerita tentang keluarganya yang konservatif di Bandung. Rea diam-diam merasa ada harapan. Tapi saat Ardi memegang tangan Rea untuk menghibur, Rea menarik tangan dengan cepat. Ma, di aku suka sama kamu, lebih dari teman, kata Rea akhirnya, suaranya bergetar. Ardi terdiam lama, lalu memeluk Rea erat. Aku juga merasa aneh selama ini, Re. Tapi aku takut keluargaku masyarakat kita di Indonesia ini susah. Mereka memutuskan untuk menjaga rahasia dulu, bertemu diam-diam di kai kecil atau taman kota. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh kelembutan, pegangan tangan di bawah meja, pesan malam hari yang penuh perasaan, dan pelukan hangat saat tak ada orang. Tapi tekanan datang dari segala arah. Di kantor magang Rea, rekan kerja mulai bergosip karena Rea sering pulang malam bersama Ardi. Cowok kok deket banget, bisik mereka. Rian yang kini punya pacar perempuan, khawatir saudaranya akan terluka. Hati-hati, Re. Jangan sampai seperti cerita di berita, diusir keluarga atau dipecat kerja. Kunjungan ke desa Karanganyar semakin jarang, tapi saat lebaran tahun itu, Rea dan Rian pulang. Bu Siti yang kebetulan bertemu mereka di pasar desa, langsung pucat. Kalian siapa? Tanyanya dengan suara gemetar, mengenali wajah yang mirip Rama. Rea merasa ada sesuatu yang familiar di mata nenek tua itu, tapi Bu Siti buru-buru pergi. Di rumah angkat, mereka terus menggali informasi, menemukan alamat lama Rama di Jakarta dari arsip lama. Kita harus cari dia, kata Rea pada Rian. Sementara itu Rama, di Jakarta, mendapat telepon dari panti asuhan lama yang akhirnya menemukan jejaknya melalui dokumen. Anak-anak Anda sudah besar, Pak. Mereka mencari Anda. Hati Rama berdegup kencang, Dika memegang tangannya erat. Kita hadapi bersama, Mas. Tapi di kampus, Ardi mulai mendapat tekanan dari keluarganya yang mendengar rumor. Kamu jangan dekat-dekat sama Rea, dia aneh, kata ayah Ardi. Ardi hampir mundur, tapi cinta pada Rea membuat dia bertahan. Rea sendiri mengalami krisis batin, dia pergi ke masjid sendirian, berdoa mencari petunjuk, merasa bersalah tapi juga yakin bahwa cintanya pada Ardi adalah sesuatu yang murni dan indah. Konflik internal semakin dalam saat dia melihat teman gay lain di komunitas online yang diusir keluarga dan hidup menderita. Apakah aku akan seperti itu, pikirnya. Rama akhirnya bertemu Rea dan Rian di sebuah kai kecil di kawasan Senopati. Saat melihat wajah kembar itu, Rama langsung menangis, memeluk mereka erat di tengah orang-orang yang lalu lalang. Anak-anakku makan ayah, katanya berulang. Rea dan Rian terkejut, tapi ada rasa hangat yang lama hilang.
Dika berdiri di samping, tersenyum lembut, memperkenalkan diri sebagai teman dekat ayah. Mereka menghabiskan berjam-jam bercerita. Rama cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia mencintai Dika sejak muda, pernikahan palsu untuk menyenangkan keluarga, kematian istri, dan penyesalan tak henti. Rea menceritakan perjuangannya menerima diri sendiri, Ardi yang kini menjadi kekasihnya secara rahasia. Rian mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, kita keluarga sekarang, Pak. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Bu Siti yang entah bagaimana mendapat kabar dari tetangga yang melihat Rama di berita lokal kecil tentang Reni keluarga, datang ke Jakarta dengan marah. Kamu masih berani muncul, Rama? Dan bawa temanmu itu, bentaknya di depan apartemen Rama. Konfrontasi itu penuh air mata dan teriakan. Bu Siti menyalahkan Rama atas segalanya, sementara Rama memohon pengampunan. Rea berdiri di antara mereka, hati hancur melihat nenek yang tak pernah dia kenal tapi darah dagingnya. Di sisi lain, Ardi menghadapi pengkhianatan dari teman kuliah yang mengoting hubungannya dengan Rea di grup chat kampus. Mereka berdua gay, tulis pesan itu menyebar cepat. Ardi kehilangan beberapa teman, keluarganya marah besar. Dia datang ke Rea dengan wajah pucat, aku takut, Re, tapi aku pilih kamu. Rea memeluknya, merasakan kekuatan cinta yang baru pertama kali dia rasakan sepenuhnya. Rama dan Dika mendukung penuh, mengajak anak-anak mereka ke komunitas kecil teman-teman gay yang saling bantu di Jakarta, bukan untuk pesta, tapi untuk berbagi cerita dan kekuatan menghadapi dunia. Di sana Rea belajar bahwa banyak pria seperti ayahnya yang hidup dengan damai meski penuh perjuangan. Tapi tekanan kerja semakin berat, Rama hampir dipecat karena rumor yang disebarkan Bu Siti ke sekolahnya melalui telepon anonim. Guru seperti kamu tidak pantas mengajar anak-anak, kata kepala sekolah dengan nada menyesal. Rama memilih mundur demi melindungi keluarga barunya. Pengorbanan itu membuat Rea semakin menghargai ayahnya. Rian yang awalnya ragu dengan gaya hidup ayah, mulai menerima setelah melihat betapa tulusnya Rama dan Dika. Puncak konflik terjadi saat Bu Siti memaksa pertemuan besar di Desa Karanganyar, mengundang seluruh keluarga besar untuk membersihkan nama. Rea, Rian, Rama, dan Dika datang bersama, hati tegang. Di ruang tamu rumah kayu tua itu, Bu Siti berdiri di depan semua orang, suaranya gemetar. Anak ini sudah saya buang karena dosa ayahnya. Kalian mau terima orang seperti ini? Teriakan dan bisik-bisik memenuhi ruangan. Rea maju ke depan, suaranya tegas meski air mata mengalir. Nenek, kami anak-anak yang nenek tinggalkan di pinggir jalan. Tapi ayah kami mengajari kami bahwa cinta tidak pernah salah kalau tulus. Rama memegang tangan Dika di depan semua orang, untuk pertama kalinya tidak menyembunyikan. Ibu, saya sudah kehilangan 25 tahun dengan anak-anak saya. Jangan ambil lagi kebahagiaan saya sekarang. Dika berdiri diam, tapi matanya penuh kekuatan. Rian menceritakan bagaimana mereka bertahan di panti asuhan, bagaimana Rea berjuang menerima dirinya. Beberapa kerabat mulai terharu, tapi yang lain tetap menolak, keluar ruangan sambil menggeleng. Pengkhianatan datang dari sepupu jauh yang merekam video pertemuan dan mengunggahnya ke media sosial, menyebabkan Rama dan Rea mendapat ancaman online. Keluarga ini rusak karena kalian, tulis komentar-komentar kebencian. Rama mengorbankan segalanya, dia menjual apartemen kecilnya untuk membantu Rea dan Ardi pindah ke tempat baru yang aman, dan mulai usaha kecil mengajar seni secara privat. Ardi kehilangan pekerjaan paruh waktu karena tekanan keluarga, tapi dia dan Rea semakin erat, belajar saling mendukung. Rea mengalami krisis berat,
hampir putus asa, tapi pelukan ayahnya dan kata-kata "Dikad kita tidak sendirian, anakku" membangkitkannya. Di malam hujan yang mirip malam dulu, Bu Siti datang sendirian ke apartemen Rama di Jakarta, mengetuk pintu dengan tangan gemetar. "Makan Ibu, Rama, aku salah besar," katanya sambil menangis terseduh. Rama memeluk ibunya untuk pertama kali setelah puluhan tahun. Rea dan Rian ikut memeluk, air mata bercampur. Tapi perjalanan masih panjang, masyarakat desa masih bergosip, teman-teman masih ragu. Setelah pengampunan Bu Siti, keluarga kecil ini mulai membangun kembali. Rama dan Dika pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta bersama Rea dan Rian saat akhir pekan. Ardi menjadi bagian keluarga, sering datang membantu memasak atau sekadar duduk ngobrol. Rea lulus kuliah dan mulai bekerja sebagai konselor di LSM yang membantu pemuda dengan isu identitas, menggunakan pengalamannya sendiri untuk membantu orang lain. Rian menikah dengan pacarnya, tapi tetap dekat dengan saudara kembarnya, sering membela Rea di depan keluarga besar. Bu Siti kini tinggal bersama mereka sesekali, belajar pelan-pelan menerima, meski masih berdoa di masjid setiap hari meminta petunjuk. "Cinta kalian mengajari aku bahwa Tuhan lebih besar dari prasangka manusia," katanya suatu hari pada Rama. Konflik kecil masih ada, tetangga yang menjauhi, komentar di media sosial, tapi mereka belajar menghadapinya bersama, dengan kepala tegak dan hati terbuka. Rea dan Ardi merayakan ulang tahun pertama hubungan mereka dengan makan malam sederhana di balkon, memandang lampu kota, berjanji akan selalu saling jaga. Rama melihat anak-anaknya tumbuh, merasa hidupnya akhirnya lengkap. Perjalanan emosional ini mengubah semua orang, dari penolakan menjadi penerimaan, dari rasa bersalah menjadi kebanggaan. Di Indonesia yang penuh warna dan tantangan ini, keluarga mereka menjadi bukti bahwa cinta, dalam bentuk apapun yang tulus, bisa menyembuhkan luka terdalam. Rea berdiri di pinggir jalan desa Karanganyar suatu sore, memandang tempat dulu dia ditinggalkan, sekarang dengan ayah, nenek, saudara, dan kekasih di sisinya. Senyumnya lebar, hatinya damai. Benarkah bahwa cinta sesama jenis selalu menghancurkan keluarga, atau justru prasangka dan ketakutan yang melakukannya? Benar atau salah?